cahaya redup di bawah sana. Sebuah dunia yang gelap, tempat jiwa-jiwa bersemayam, menanti penghakiman abadi. Di benak kita, dua sosok agung berdiri sebagai penguasa kegelapan. Hades, dewa dunia bawah dari mitologi Yunani, dan setan, penguasa neraka dari ajaran Abrahamik. Pop kultur sering mencampur adukan mereka. Kita membayangkan Hades sebagai iblis bertanduk yang gemar menyiksa, dan setan sebagai tiran yang menikmati penderitaan. Tapi, apakah benar demikian? Dalam teks ini, kita akan membedah asal-usul, peran, dan yang terpenting motivasi kedua figur ini. Kita tidak hanya mencari siapa yang memiliki kerajaan yang lebih menakutkan, tetapi siapa yang memiliki niat untuk menghancurkan. Membedah sang birokrat kematian, Hades. Mari kita mulai dari dewa yang paling sering disalahpahami, Hades. Di film-film Hollywood atau kartun, ia sering digambarkan sebagai karakter jahat yang haus kekuasaan. Ini adalah kesalahan besar. Dalam mitologi Yunani kuno, Hades jauh dari gambaran iblis, asal-usul, dan pembagian kekuasaan. Hades adalah putra tertua dari pasangan Titan Kronos dan Rhea. Ia adalah saudara kandung dari Zeus dan Poseidon. Setelah berhasil menggulingkan ayah mereka, ketiga bersaudara ini memutuskan membagi alam semesta melalui undian. Zeus mendapatkan langit, Poseidon mendapatkan lautan, dan Hades mendapatkan dunia bawah underworld. Perhatikan baik-baik. Ia tidak dihukum ke sana. Ia memenangkan tugas tersebut. Domain dunia bawah, bukan neraka. Ini adalah poin krusial. Dunia bawah atau Erebus atau Tartarus yang diperintah Hades bukanlah neraka hell dalam konsep Kristiani. Itu adalah tempat peristirahatan universal bagi semua orang mati. Di sana ada Elysian Fields, surga, tempat jiwa para pahlawan dan orang saleh. Asphodel Meadows, tempat netral bagi Geva jiwa biasa yang tidak terlalu baik atau terlalu jahat. Tartarus, bagian penjara, tempat di mana para titan dan penjahat berat seperti Sisyphus dan Tantalus menjalani hukuman yang spesifik dan kekal. Hades adalah penjaga keseimbangan, bukan tuan siksaan. Tugasnya adalah memastikan tidak ada jiwa yang lolos. Itulah mengapa ia memiliki Cerberus, dan tidak ada yang masuk sebelum waktunya. Dia adalah birokrat agung kematian. Ia dingin, keras, dan tidak kenal ampun. Tapi ia bertindak berdasarkan hukum kosmos, bukan hasrat pribadi untuk menyakiti. Ia menjalankan keadilan dingin, memastikan bahwa semua jiwa yang tiba di kerajaannya menerima tempat yang sesuai dengan hidup yang mereka jalani tanpa intervensi emosional. 2. Membedah sang pemberontak abadi, setan. Sekarang, mari kita beralih ke setan, atau Satan, yang maknanya secara harfiah adalah sang penentang atau musuh. Sosok ini berasal dari tradisi agama Abrahamik. Peran dan tujuannya sangat berbeda dari Hades. Asal-usul, malaikat jatuh, dan Lucifer. Menurut interpretasi teologisis Kristen, setan pada awalnya adalah makhluk yang sempurna. Salah satu malaikat tertinggi sering diidentifikasi sebagai Lucifer, yang berarti pembawa cahaya atau bintang fajar. Apa yang membuatnya jatuh? Kesombongan, hubris. Ia memberontak melawan Tuhan karena keengganannya untuk tunduk pada kehendak ilahi, atau karena kesombongan atas keindahannya sendiri. Pemberontakan ini menyebabkan ia dilempar dari surga bersama sepertiga malaikat lainnya. Domain neraka hell dan dunia manusia neraka yang diperintah setan. Walaupun secara teologisis, setan hanyalah tahanan terkemuka yang diberi izin untuk menyiksa, adalah tempat siksaan dan penderitaan abadi. Tujuan utama neraka adalah pembalasan dan penghukuman atas dosa, bukan sekadar tempat tinggal. Namun, peran setan tidak terbatas di neraka. Peran utamanya adalah penggoda, the tempter di bumi. Peran
penggoda, penuduh, dan penghancur iman. Setan memiliki agenda aktif terhadap ciptaan Tuhan, yaitu umat manusia. Tugasnya meliputi menggoda manusia untuk berbuat dosa, menuduh manusia di hadapan Tuhan, dan yang terpenting, menghancurkan iman dan merusak jiwa agar mereka bergabung dengannya dalam kutukan kekal. Setan adalah arsitek keruntuhan moral. Ia memiliki hasrat personal dan jahat yang mendalam untuk melihat penderitaan dan kehancuran. Inilah perbedaan motivasi paling mencolok. 3. Analisis sistem hukuman. Netralitas versus kekejaman aktif kita masuk ke inti perdebatan. Perbedaan sistem hukuman yang mereka jalankan. Sistem dunia bawah hadis. Keadilan dingin di bawah kekuasaan hadis. Hukuman adalah konsekuensi logis, bukan hasil dari kemarahan sang dewa. Jiwa diadili oleh 3 hakim agung Minos, Rhadamanthus, dan Iacchus, bukan hadis sendiri. Mereka menilai hidup yang dijalani tanpa bias emosional dari hadis. Hukuman di Tartarus sangat personal dan cocok dengan kejahatan yang dilakukan. Sisyphus dihukum mendorong batu karena kesombongan dan penipuannya terhadap kematian. Tantalus dihukum kelaparan dan kehausan abadi karena mempersembahkan putranya sebagai makanan dewa. Hadis tidak menikmati proses penyiksaan. Ia hanya memastikan hukuman itu berjalan. Dia adalah sipir penjara yang acuh tak acuh, yang hanya peduli pada ketertiban. Sistem neraka setan, siksaan abadi, dan pembalasan. Sebaliknya, neraka adalah tempat di mana siksaan bersifat universal dan abadi sebagai pembalasan total atas dosa. Hukuman di neraka seringkali melibatkan penderitaan fisik dan spiritual ekstrem. Siksaannya cenderung lebih emosional dan brutal. Setan digambarkan sebagai sosok yang menikmati kehancuran dan memiliki legiun iblis yang bertugas aktif menyiksa. Hukuman di sini tidak hanya konsekuensi, tapi ekspresi kemarahan dan pembalasan. Sadisme, setan meluas ke dunia fana. Ia secara aktif berusaha agar jiwa-jiwa baru masuk ke kerajaannya. Hades tidak pernah turun ke bumi untuk menggoda orang agar cepat mati dan masuk ke kerajaannya. Setan memiliki hasrat untuk meningkatkan populasi penderitaan. Hades hanya menjaga populasi yang sudah ada. 4 motivasi dan hasrat pribadi. Tugas versus kehancuran. Inilah kunci utama dalam menentukan siapa yang lebih sadis. Motivasi pribadi mereka. Motivasi Hades, keharusan dan kesepian. Motivasi Hades adalah tugas dan keharusan. Dunia bawah harus ada agar alam semesta seimbang. Jika semua orang mati bisa berkeliaran, kekacauan akan terjadi. Ia adalah dewa yang terasing. Ia tidak suka manusia, tetapi juga tidak suka menyiksa mereka. Ia membenci pekerjaannya. Ia membenci dunia yang ia tinggali. Dan ia sering dianggap sebagai figur yang melankolis dan kesepian. Tindakan paling jahat yang ia lakukan adalah penculikan Persephone untuk dijadikan istrinya. Sebuah tindakan yang didorong oleh hasrat dan kesepian, bukan hasrat untuk menyakiti umat manusia. Kesimpulan Hades, ia adalah dewa yang adil secara kaku dan tidak memiliki hasrat aktif untuk menyakiti atau merusak jiwa. Ia adalah penguasa yang dingin, bukan penyiksa yang kejam. Motivasi setan, pemberontakan dan kebencian, aktif motivasi setan. Sebaliknya, berakar pada kebencian, kesombongan, dan pemberontakan abadi. Setan tidak hanya ingin menghukum, ia ingin menghancurkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Penderitaan manusia adalah kemenangan baginya. Karena itu berarti ia berhasil merusak ciptaan Tuhan. Inilah inti sadisme setan. Ia secara aktif bekerja keras untuk memastikan manusia jatuh, sehingga mereka dijamin menderita selamanya. Ia memiliki kebencian aktif terhadap jiwa manusia yang tidak dimiliki Hades. Siksaan setan tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual, menggoda jiwa agar meninggalkan kebaikan, memicu rasa bersalah, dan memutus harapan. Kesimpulan setan, ia adalah makhluk yang penuh niat jahat, agresif dalam merusak,
dan menikmati penderitaan yang ia sebabkan. Ia adalah penggoda licik dan penyiksa yang penuh hasrat. Kesimpulan akhir, jika sadisme didefinisikan sebagai perolehan kesenangan dari penderitaan orang lain, maka setan jauh lebih sadis daripada Hades. Hades adalah seorang birokrat yang tidak bahagia. Ia menjalankan sistem hukuman yang adil walau brutal dan spesifik demi menjaga ketertiban alam semesta. Dia adalah seorang pekerja keras yang suram, bukan seorang yang gembira melihat kesakitan. Setan adalah pemberontak yang penuh kebencian. Ia secara aktif menciptakan penderitaan melalui godaan di dunia fana dan menikmati hasil panen jiwanya di neraka. Seluruh eksistensinya didorong oleh hasrat untuk menentang dan menghancurkan, dan penderitaan Anda adalah bukti dari kemenangannya. Hades hanya menjaga tempat tinggal. Setan adalah penggerak untuk mengisi tempat tinggal itu. Hades adalah penjaga gerbang yang acuh tak acuh. Setan adalah dalang di balik gerbang tersebut.